الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita kembali berjumpa berkumpul di tempat yang Allah muliakan ini. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita telah masuk di bulan Dzulqa'dah yang mana 2 bulan ke depan setelah berturut-turut merupakan Ashhurul Hurum, bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah sucikan. Maka dari itu kita sebagai umat yang beriman layaknya memperbanyak amal soleh, memperbanyak amalan sosial kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pastinya hal-hal tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan tersebut. Dan puncaknya nanti saat hari Arafah, ya, ketika para jemaah haji wukuf kita puasa sunnah dan memanjatkan doa-doa yang terbaik. Sehingga kalau dikatakan waktu siang yang paling mustajab doa adalah siang hari di hari Arafah. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa iyyakum. Dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab mengatakan setiap bulan itu seolah memiliki tugasnya masing-masing, sehingga umat Islam tidak langsung lepas dari yang namanya ibadah. Di Ramadan itu syarat dengan musim ibadah, mengoptimalkan ibadah. Syawal kita rehat sebentar, kemudian lanjut lagi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah. Ya Arafahnya, ya nanti juga puasa Asyura yang nanti 10, 9 dan 10 Muharram. Ta'ifatul iman, a'azallahu wa iyyakum, yang sama-sama mengharapkan ridwan Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya kita sama-sama melihat ya banyak hal yang terjadi yang bahkan dikatakan di luar nalar kita ya, namun itu terjadi. Nah disinilah umat Islam selayaknya dari kita untuk berpegang teguh dengan agamanya. Berpegang teguh dengan agama pasti dapat ada perjuangannya ya. Bayangkan orang ketika mengelola bisnis pasti banyak saingannya, ada fluktuasi naik turunnya dan seterusnya. Ketika Rasulullah SAW menggambarkan orang yang berpegang teguh dengan agamanya, beliau menggambarkan seperti orang sedang memegang bara api. Al-qabid ala dinihi, yang berpegang teguh, yang memegang teguh ajaran agama. Al-qabid ala jannah, seperti megang bara api.
Bapak Ibu bisa kita bayangkan tangan kita kesenggol panci yang lagi panas itu, pasti langsung kerasa seperti apa. Rasulullah menggambarkan orang memegang agama, ya, itu kayak megang bara api, kayak kita megang gerbek arang lagi panas-panasnya. Pasti luar biasa sakitnya, panasnya. Di sini Rasulullah ingin menggambarkan bahwasanya ketika seseorang memegang teguh ajaran agamanya, pasti dia akan mengalami semacam cobaan, ujian, ya, yang datangnya mungkin dari keluarga, dari masyarakat, atau bahkan mungkin dari rekan kerja sendiri. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Dalam hadis panjang tersebut Rasulullah mengatakan, sayati 'alana zaman al-qabid 'ala dinihi al-qabid 'ala jabal. Para ulama syurah hadis menyebutkan ya memang zaman itu adalah zaman kafir. Namun tidak menutup kemungkinan ketika kita di antara kita ini merasakan seperti itu di zaman sekarang. Karena pastinya ikhwatul iman azza itu ketika misalnya ketika kita ingin ya melaksanakan sholat tepat waktu di tempat yang buru-buru orang sholat, pasti mereka akan melihat kita aneh ya. Oh gitu ya, apa? Ya bersyukur alhamdulillah kalau memang kita kerja di tempat yang ya, memaklumi, dan apalagi kalau kondisinya ketika kondisinya nggak nyaman. Nah itu salah satu contoh memperjuangkan sholat tepat waktu. Bisa sholat tepat waktu, cuman ada cumannya. Ya tadi kok cibiran teman-teman dan lain sebagainya. Itu contoh kecil saja. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Jadi keteguhan di atas agama Allah itu tuntutan yang mendasar untuk setiap muslim yang imannya jujur, yang ingin menempuh jalan yang as-siratal mustaqim dengan tekad yang kuat pastinya. Nah, ikhwatul iman, a'azzallahu wa iyyakum, di luar sana ya juga tantangannya luar biasa. Sekarang kita melihat ya, kalau bahasa parenting zaman sekarang, musuh orang tua itu di luar semakin banyak sekali. Kemarin sempat viral di Sumatera Utara katanya penyebaran semacam sabu-sabu marak sekali, sampai dijadikan nyanyian yang mencibir saat pertandingan bola. Karena saking banyaknya dan mungkin penanganannya kurang cepat gitu ya, sampai meresahkan masyarakat di berbagai wilayah. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Jadi kalau yang masih membina anak-anak yang kecil tumbuh ke dewasa di zaman now ini, di luar sana bukan cuma rokok, tapi ada vape yang cairannya di situ dikatakan bisa disusupi yang namanya narkotika cair. Belum lagi nanti tontonan pornografi yang gampang masuk lewat game online. Belum lagi nanti ikhwatul iman azza itu ya judi online. Ada banyak sekali. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Belum lagi hoax yang mungkin belum kita filter, tapi dengan mudahnya kita langsung percaya tanpa mencari tahu ini benar apa enggaknya. Bahkan kita langsung nge-share gitu ya ke grup-grup lainnya. Jadi kondisi yang sekarang ini memang sangat disarankan kita berpegang teguh ya, dengan ajaran agama kita. Kita punya prinsip sehingga tidak mudah terombang-ambing dengan kondisi. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Jadi ketika kita atau seorang muslim yang berakal, pastinya
dia akan melakukan strategi atau usaha bagaimana dia mampu terus menghidupkan nilai ajaran Islam di keluarganya. Dia juga mampu menjalankan nilai ajaran tersebut, ya. Bukan hanya ibadah hariannya, tapi nilai ajarannya, akidahnya, yang terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu bentuk keteguhan hati. Hadirin azallahu. Hadirin azallahu, dari Al-Miqdad Al-Aswad mengatakan, la aqulu fi rajulin khairan wa la syarran hatta anzura ma yakhtam lahu. Kemudian dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la qalbu ibni Adam ashaddu inqilaban min al-qidri idza istama'at alayhi. Beliau ingin menyampaikan, salah seorang sahabat Nabi kepada anak-anak remaja saat itu, hati manusia itu gampang sekali berbolak-balik. Makanya yang bisa teguh menjalankan ajaran agama, mengimplementasikan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu, ini yang luar biasa. Inilah yang namanya istiqomah. Mungkin hari ini kita taat, kita sholat, atau kita lihat orang, ya, kadang ini Masya Allah lagi rajin sholat, ya. Terkadang kita lihat nggak terdengar kabarnya, sholatnya dan ngajinya. Ya karena tadi hati itu berbolak-balik. Hari ini penuh dengan amal soleh, bisa jadi besok dan lusa dia penuh dengan maksiat. Menjalankan sholat dengan begitu sepele dan ringannya. Ma'asyiral muslimin a'azzalaikum, maka istiqomah, ya, teguh di atas ajaran agama Islam ini merupakan sesuatu yang memiliki banyak fadilah, keutamaan, yang efeknya bukan hanya pada diri kita mendapatkan pahala, tapi juga kuatnya akidah kita, kuatnya iman kita. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu, jelas yang menggoda kita kalau nggak syahwat, ya syubhat. Ketika syahwat, maka dengan istighfar dan bertobat, mendekatkan diri kepada Allah, selesai urusan. Tapi kalau syubhat, maka perlu dengan belajar ilmu agama, ya. Seperti contohnya mengatakan sesuatu yang halal atau mengatakan sesuatu ini halal padahal sejatinya itu barang haram, misalnya. Karena ada keraguan dan salah paham yang dia miliki. Hal seperti ini tidak mudah langsung ditinggalkan. Ya, dia perlu belajar dulu, perlu diluruskan dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, tetap teguh menjalankan ajaran-ajaran agama Islam. Yang pertama adalah selalu mendekatkan diri dengan Al-Qur'an. Kita nggak jauh sama Al-Quran. Mendekatkan diri dengan Al-Quran caranya ada banyak, sesuai kapasitas kita masing-masing. Yang paling dasar, ketika seseorang belum bisa membaca Al-Quran, ia belajar baca Al-Quran. Mumpung masih dikasih umur oleh Allah SWT. Kalau sudah bisa membaca, jadi aplikasikan. Memiliki waktu wirid harian di mana dia itu membaca Al-Quran, entah habis subuh lah, atau habis maghrib lah, atau waktu yang memang dia selalu mengosongkan atau menyempatkan membaca Al-Quran. Jadi tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Mungkin frekuensinya, jumlahnya jauh saat kita Ramadan. Mungkin pas Ramadan kita minimal 1 juz, ya Pak. Di bulan Ramadan seharinya itu minimal 1 juz, bahkan mungkin lebih di antara kita. Namun di dalam Ramadan, jangan sampai yang sudah pernah khatam sekali, 2 kali di Ramadan, habis Ramadan langsung kayak putus hubungan sama Al-Quran. Ini sangat mubazir, ya. Tetap ada waktu baca Al-Quran, walaupun 1 halaman atau setengah halamannya minimal. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu,
Itu step yang pertama. Step yang berikutnya, kita mempelajari tafsir Al-Quran, mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Bisa dengan membaca buku tafsir, mendengarkan kajian tafsir ya. Misalnya kita membaca Al-Quran ini 2 lembar, nah setelahnya kita baca terjemahannya. Ya memang mungkin gak semuanya terserap, tapi beberapa kita mampu memahaminya. Atau ada tahapan lain di mana kita mampu mengajarkan Al-Quran, itu lebih bagus ya, mengajar anak-anak PPI ya, atau mengajar ponakan, cucu dan lain sebagainya, mengajarkan Al-Quran. Karena dengan terus mendekat kepada Al-Quran, maka iman kita itu seolah seperti selalu dipupuk, ibarat tanaman yang dikasih vitamin, dikasih pupuk, disiram. Jadi seger, pohon berbunga yang terus berbunga. Nah, iman kita kalau terus diberi Al-Quran, maka insya Allah imannya ini menguat, bagus. Nah, ikhwatul iman, a'azzalaikum, maka sangat disayangkan ya bagi orang yang kalau pas Ramadan hatamnya bisa 2 kali ya, bahkan 3 kali, tapi pasca Ramadan kayak putus hubungan dengan Al-Quran. Ini sangat-sangat disayangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan mengatakan, "Kadzalika yutsabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila." Salah satu tujuan Bapak Ibu kenapa Al-Quran itu diturunkan sama Allah berangsur-angsur, nggak seperti kitab suci sebelumnya langsung diberikan kepada Nabi atau Rasul yang bersangkutan. Tapi Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur dan dengan hafalan. Salah satu faedahnya bagi Nabi dan umat Islam saat itu adalah meneguhkan hati. Namanya manusia kadang kan mood, kadang nggak mood, kadang semangat, kadang nggak semangat kan. Rasulullah manusia sama seperti kita. Ketika terlalu banyak bertubi-tubi masalah, pasti akan mengalami kesedihan. Bahkan kita tahu di fase sejarah Nabi itu ada fase di mana dikatakan para ahli sejarah Amul Husni, tahun kesedihan. Karena di situ beliau kehilangan 2 sosok yang sangat berpengaruh bagi kehidupan beliau. Yang pertama istri tercintanya Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia 2 tahun sebelum hijrah. Kemudian disusul di tahun yang sama pamannya yang telah membesarkan dirinya dari usia 8 tahun sampai besar, sampai dinikahkan. Bahkan setelah jadi nabi masih dilindungi sama pamannya. Dan yang tambah bikin sedih Nabi, pamannya menghembuskan nafas terakhir itu belum sempat mengucapkan syahadatain. Nabi syok, Nabi terpukul sedih. Hingga Allah Subhanahu wa taala kan memberikan keringanan adab buat sang paman. Tapi rumus Allah tetap sama. Yang masuk surga hanya orang yang beriman. Karena kunci surga ya adalah syahadat itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu. Maka gak lama Allah memberikan hiburan. Bagaimana kisahnya para nabi sebelumnya. Oh, dari sini Rasulullah SAW menanggapi seperti itu ya kisah. Nah, ikhwatul iman, a'azzallahu. Maka bagi yang telaten membaca Al-Quran kemudian menyempatkan membaca terjemahannya, maka dari situ dia akan mendapatkan banyak sekali hal yang gak dia dapatkan ya dari tempat lain. Saya jamin, semakin kita membuka diri untuk Al-Quran, insya Allah Al-Quran juga akan memberikan sesuatu yang gak akan kita dapatkan dari tempat lain. Keteguhan iman ya, semakin kuatnya kita dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang kita membaca kisah-kisah Al-Quran jadi menginspirasi kita, menguatkan kita untuk terus tetap teguh berpegang dengan ajaran agama ini. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu. Kemudian hal lain, memang
ada beberapa orang yang nggak akan terpengaruh dengan bacaan Al-Quran, ya jelas itu orang-orang kafir, orang-orang munafik ya. Selama orang itu ada iman, walaupun imannya sedikit dalam hati, pasti dia akan berpengaruh, ada efeknya pada dirinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Quran syarat dengan jawaban-jawaban ya yang saat itu dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh surat Al-Kahfi yang sering kita baca ya setiap Jumat itu, salah satu asbabun nuzulnya, sebab nuzulnya ayat-ayat dari surat Al-Kahfi adalah pertanyaan ngetes dari kalangan Yahudi Madinah kepada Rasulullah SAW tentang masalah ini, masalah itu, tentang masalah kisah pemuda yang mempertahankan agamanya, tentang masalah Dzulqarnain bagaimana, dan semua dijawab gamblang oleh Rasulullah dengan ayat-ayat surat Al-Kahfi. Termasuk surat Ad-Duha, di mana kaum musyrikin saat itu menghina Nabi Muhammad SAW, ya, melontarkan cemoohan. Di situ datanglah surat. Termasuk ikhwatul iman azalaikum ya. Ketika Rasulullah dikatakan abtar itu hinaan zaman dulu karena nggak punya anak laki-laki. Karena yang sebenarnya Rasulullah punya anak laki-laki ya, cuman nggak hidup sampai dewasa, sampai menikah. Putra-putra beliau meninggal dunia di usia balita, Abdullah dan Al-Qasim dari Khadijah binti Al-Khuwailid. Dari sini kaum orang-orang kafir Mekah menghina Nabi, membuli Nabi dengan kata-kata abdar yang terputus nasabnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Justru yang menghinamu, merendahkanmu wahai Nabi, mereka yang terputus kehidupan, yang dipastikan kesengsaraannya di dunia sebelum di akhirat. Menguatkan Nabi dan menguatkan kaum muslimin. Jadi banyak kejadian-kejadian yang terjadi kemudian Allah turunkan. Salah satunya dari menguatkan Nabi dan umat Islam. Selama 13 tahun di Mekah, ayat-ayat yang turun apa? Menguatkan iman, akidah, memperkokoh prinsip-prinsip agama. Setelah pindah di Madinah, di tempat yang lebih available, lebih nyaman, lebih mendapatkan hawa kebebasan beragama, maka ayat-ayatnya berbicara tentang hukum dan lebih detailnya sampai sempurnalah risalah Islam ya. Turunlah surat Al-Maidah ayat 3 setelah haji wada ya. Ada yang bilang turunnya setelah Nabi khutbah saat hari Arafah. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa iyyakum ya. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang menguatkan kita, yang nantinya bisa memberikan dampak dan faedah positif bagi kita sendiri. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu, istiqomah melakukan amal saleh itu merupakan sebuah nikmat. Kalau Bapak Ibu sudah istiqomah melakukan beberapa amal saleh yang Bapak Ibu mampu lakukan, entah itu sedekah setiap Jumat, entah itu zikir harian pagi sore, entah itu membaca Al-Quran, maka bersyukurlah, karena amalan-amalan yang seperti ini itu kualitasnya gede, pahalanya besar ya. Karena apa? Kita kerjakan secara kontinu Bapak Ibu. Secara kontinu ini dikatakan oleh para ulama menunjukkan bagusnya iman kita. Dalam hadis Rasulullah menegaskan khairul amal ajwamuha wa itqanlah. Salah satu kategori amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang konsekuen, yang kontinu, yang terus-menerus walaupun sedikit. Tapi terus-menerus, kita nggak pernah putus. Disitulah ya, pada Assalamualaikum kita mendapatkan keteguhan iman. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kekuatan ya, agar kita terus mendapatkan kekuatan. Sekuat-kuatnya kita iman pasti ada fase, ada masa di mana kita tuh capek, merasa capek. Nah di situ ya
Kita hanya cukup menegakkan dua tangan, berdoa, meminta pertolongan dan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Man sabara 'ala itnatain 'ashra raka'a kulla yawm, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang menjaga secara rutin 12 rakaat sehari, maka Allah bangunkan dia rumah di surga. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 lagi habis maghrib, 2 lagi habis isya, dan 2 sebelum subuh. Sunnah dan dikerjakan gak dapat dosa, Pak. Tapi bagi yang bisa, Masya Allah, bukan cuma pahala wajib yang luar biasa, sunnahnya juga sudah luar biasa. Dan memang cara kita mendekatkan diri menguatkan itu dengan amal-amal yang sifatnya sunnah, Bapak. Kalau wajib memang sesuatu yang wajib kita kerjakan, tapi kalau sunnah kan itu benar-benar terdorong dari iman kita, dari keinginan kita. Dari situlah ya kita mulai menempa menguatkan iman kita. Ibarat pisau diasap. Kalau kita ngasah iman kita dengan amal soleh, orang namanya beramal pasti ada godaannya. Tapi ketika dia mampu terus beramal, ini Masya Allah, berarti imannya sudah teruji kapasitasnya. Ma'asyiral muslimin, assalamualaikum. Kemudian sambil membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mentadaburi kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Ya. Memang kita kadang perlu mempelajari ayat-ayat tafsir yang berkaitan dengan akidah, ibadah, tapi juga bagus juga kalau kita sela-sela dengan kisah-kisah seperti itu, menguatkan iman kita. Oh iya, zaman dulu perjuangannya seperti itu ya, lebih mengerikan. Dan bahkan di zaman Nabi pernah datang seorang pemuda. Ini Rasulullah lagi nyantai ya, tiduran sebelah Ka'bah, gak jauh dari Ka'bah malah. Pemuda atau 2 orang pemuda, ya Rasulullah, apa enggak segera Anda minta pertolongan Allah, minta dijadikan kita umat yang paling menang, paling kuat. Ini masa kita kayak gini terus ya? Terus kata Nabi, jangan terburu-buru Mas ya. Dari setiap perjuangan kita ada nilai ibadah dan pahalanya. Kemudian Rasulullah kasih contoh, Mas, zaman Bani Israel itu dulu pernah ada orang dipaksa murtad, gak mau, entah kakinya atau tangannya itu digergaji dalam kondisi hidup. Kemudian Rasulullah mengisahkan beberapa contoh-contoh yang lain, yang ashabul ukhdud dan sebagainya. Nah, dari situ Rasulullah yang menegaskan memperjuangkan iman dan agama memang capek, memang, dan disitulah jihad, dan disitulah kita memperoleh banyak pahala. Ya. Ma'asyiral muslimin, assalamualaikum. Kayak misalnya, mohon maaf ya, ini kenapa Palestina nggak menang-menang ya? Kita udah berusaha sana sini merdeka 2 negara, ya teruskan, nggak boleh berhenti ya. Atau nggak boleh kayak nggak sabar, sekarang aja gimana? Nggak bisa. Kemenangan dari Allah bukan datang dengan cara yang tergesa-gesa atau hanya karena tarikan emosi. Kita melihat sejarah para sahabat Nabi, kenapa mereka bisa menang? Ya sabar, berdoa, menyusun semuanya. Kenapa para sahabat Nabi bisa menyebarkan agama ke berbagai wilayah sampai hutan-hutan Afrika yang belum pernah ada manusianya, dibabat sama mereka, dibikin desa, kota, sampai ujung Afrika Barat, ujung Afrika Utara sebelah barat yang sekarang jadi negara Maroko. Semua ada jejak para sahabat Nabi di sana. Belum lagi yang ke Asia Tengah dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, asal itu karena mereka semangat menyebarkan agama ini. Kita lihat ya, maaf ini masih berkaitan dengan kita lihat bagaimana Salahuddin memenangkan pertempurannya dengan
pasukan salib saat menjajah Syam, bumi Syam atau Palestina. Setelah 88 tahun Palestina dijajah orang-orang salib Eropa, baru mereka merdeka, dibebaskan sama Salahuddin. Apa Salahuddin langsung serang? Ya enggak, pakai taktik, sabar, mempertimbangkan mana masalah, mana enggak. Kalau misalnya dengan perang malah banyak masalahnya, pasti Salahuddin akan mundur. Ketika beliau jadi perdana menteri di Mesir, itu kan otomatis komando tertinggi militer dipegang dia. Tinggal ngasih kode, langsung berangkat tentara Mesir ke Palestina memerangi pasukan saya. Tapi nggak seperti itu. Ada hal yang perlu dia perbaiki. Di samping memperkuat, menambah kekuatan militer di Mesir, apa yang beliau lakukan? Membongkar ulang pendidikan di Mesir, ditata ulang lagi. Sudah ditata ulang, baru diambil prototipnya, contohnya ke negara-negara lain, ke negara samping-sampingnya, Suriah, Basra, Mosul, teruskan sama dia. Jadi, masya Allah, jadi mencetak generasi yang cerdas, yang teredukasi. Habis itu dia bereskan mana yang memang murni akan berjuang untuk Islam, mana yang tidak. Ketika beliau memimpin kan, beliau itu menghapuskan khilafah Syiah yang ada di Mesir, ya, dinasti Fatimiyah, yang memang mereka itu jelas Syiah, ya. Ketika lemah, ya udah dibelikan sama Salahuddin, karena ini bakalan menjadi duri. Dihapuskan. Al-Azhar sempat ditutup dan semuanya, sampai ke semua wilayah yang beliau kuasai, satu persatu beliau kuasai, sampai tinggal tujuan akhirnya Palestina, baru beliau berangkat. Itu pun gak langsung menyerang. Ada perjanjian damai, beliau menghargai perjanjian damai. Dulu itu waktunya 10 tahun, 10 bulan, 10 hari. Karena masih dalam perjanjian damai, Salahuddin gak bakal menyerang. Yang ditunggu Salahuddin, musuh melanggar perjanjian. Ternyata benar, musuh melanggar perjanjian. Di bulan-bulan pas mau haji, ada kafilah haji dari Palestina mau berangkat ke Tanah Suci, malah dibrendeli sama mereka. Wah, Salahuddin berangkat. Disitulah dihancurkannya pasukan salib sebelum menguasai kembali Baitul Maqdis setelah 88 tahun dijajah oleh mereka. Nah, ikhwan iman assalamualaikum, penjajahan Zionisme sekarang di Israel sangatlah kompleks. Memenangkan pertempuran di sana nggak cuma butuh senjata, butuh trik dan semuanya. Dan nggak ada negara tetangga yang nggak berusaha untuk maju, nggak ada. Nggak ada, Bapak Ibu, semua sudah berusaha dengan kekuatan dan kapasitasnya masing-masing. Di Yordania, di Saudi Arabia, bahkan ada beberapa negara yang memberikan kewarganegaraan ke orang-orang Palestina. Al-Azhar di Mesir memberikan pendidikan gratis siapapun warga Palestina yang mau belajar di Mesir. Banyak sekali, ya. Perjuangan kemerdekaan Palestina masih terus diperjuangkan. Tapi sampai kapan, ya Allah alam bisawab. Maka dari itu, ikhwatul iman assalamualaikum, kita sebagai seorang muslim memaknai peristiwa itu lebih dalam lagi, ya. Memaknai peristiwa lebih dalam lagi. Ketika kita memahami betul-betul, maka kita nggak mudah, ya, terombang-ambing dengan berita dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin assalamualaikum, sebagai contoh kemarin, ya, yang sempat tegang eskalasi Iran dan Israel. Kita sebagai umat Islam itu pasti sangat bahagia, senang, ya. Ini kalau imannya waras pasti bahagia, ya. Melihat negara Zionis itu kocar-kacir ketakutan itu, kita pasti bahagia. Dan itu musuh bersama, betul. Tapi ikhwatul iman assalamualaikum, di sana ternyata polemiknya, problematikanya lebih rumit dari yang kita saksikan di media sosial dan berita, ya. Maka dari situ kita sebagai umat Islam harus lebih menahan, ya, menahan diri dan lain sebagainya. Khadirin assalamualaikum, kemarin kalau nggak salah datang Ustadz Harith Uqbal. Terus
Ustadz Farid Ubah ini seorang ustadz levelnya nasional, dan memang beliau pakar dalam beberapa hal. Tapi yang uniknya, beliau mengatakan bahwasanya perang itu bukan perangnya kita. Yang kedua, perang tersebut ujung-ujungnya untuk perebutan kekuasaan dunia. Nah, yang kata itu pastilah ya, sekali berustad yang ternama itu nggak asal ngomong. Kalau kita melihat sejarahnya, pasti ya kita akan paham kenapa beliau ngomong seperti itu. Ma'asyiral muslimin, assalamualaikum. Kalau kita di sini banyak yang FOMO, euforia, langsung ya pasang status stand with Iran ya, saya berdiri bersama Iran gitu ya. Tapi di negara Suriah sana yang bersebelahan dengan Israel dan Iran, masyarakatnya tidak ada yang mengatakan seperti itu. Yang sekarang Suriah sedang memperbaiki diri, yang belasan tahun di bawah rezim yang jahat ya, sekarang mereka sedang memperbaiki diri, menumbuhkan negaranya. Tapi tidak ada masyarakatnya yang saya mendukung Islam, tidak. Mereka hanya melihat, karena mereka sudah merasakan betapa getirnya atau jahatnya ya, beberapa proksi-proksi Iran yang turut menyiksa mereka, membantu Presiden Bashar Assad waktu belum digulingkan ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat, ternyata kenapa sudah seperti itu, ternyata banyak sekali. Tapi sikap kita senang ya melihat yang seperti itu. Namun yang kedua, kita jangan mudah terpengaruh. Kenapa nggak kita langsung gabung sama Iran perang? Nggak semudah itu perang. Saya udah kasih contoh kayak tadi Salahuddin punya kekuatan militer yang luar biasa, tapi nggak langsung serang. Dilihat dulu kondisi masyarakatnya dan lain sebagainya. Banyak yang beliau pertimbangkan. Dalam fikih Islam pun seperti itu Bapak Ibu. Nggak langsung beras-beras perang, nggak ada. Kalau kita buka sejarahnya Nabi Muhammad SAW dari perang Badar sampai perang terakhir beliau, nggak ada yang dengan luapan musuh lalu kita tidak ada. Perang Badar, emang Rasulullah mau? Nggak mau. Baru 2 tahun mendirikan negara, tapi karena terancam, orang Mekah udah bawa pasukan 1000 lebih. Rasulullah harus mempertahankan negara yang baru usia 2 tahun dengan peralatan yang hanya mereka miliki, dengan jumlah yang juga 300, sepertiga dari jumlah mereka. Tapi harus, contoh, belum nanti perang Uhud dan lain sebagainya. Jadi ikhwatul iman assalamualaikum, ada memang letak perbedaan pendapat kita, yaitu tadi ya bagaimana sikap kita bersama Islam. Namun di sini saya tidak mengatakan pendapat mana yang paling benar. Saya ingin mengajak bahwasanya akan lebih baik kalau kita lebih berhati-hati dalam masalah yang berkaitan dengan politik, apalagi politik praktis internasional. Ya, ini banyak trik, banyak manipulasi, banyak kebohongan ya. Ada yang pura-pura jadi teman, ada yang pura-pura memusuhi tapi ternyata teman ya. Nah seperti itu di fadil mana asal. Maaf kaum muslimin, assalamualaikum. Mulai lagi dari keteguhan kita dalam beragama, salah satunya dengan tadi ya, dengan Al-Quran. Yang kemudian yang kedua, punya amalan yang selalu kontinu ya, amalan sunnah yang sifatnya kontinu. Mungkin seperti zikir pagi petang, sedekah pada orang-orang tertentu ya, atau mengkafir, membiayai anak-anak yatim dan seterusnya. Amalan yang sifatnya sosial, dan apalagi kalau Bapak Ibu itu merahasiakannya, maksudnya tidak terlalu mengumumkan, akan lebih besar, akan lebih ikhlas kita melakukannya. Dan yang terakhir, Assalamualaikum, tak lupa mengingatkan diri saya dan semuanya untuk tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar terus diteguhkan. Banyak contohnya doa dari Al-Quran maupun hadis. Kalau di Al-Quran yang sering kita dengar,
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Doa tadi maksudnya adalah, ya Allah, ini kita sudah dapat hidayah, sudah beramal nih. Ya Allah, jangan biarkan kami itu melenceng lagi, jangan biarkan kami tersesat lagi. Kuatkanlah kami untuk tetap seperti ini. Sampai kapan ya? Sampai kami meninggal dunia. Salah satu makna dari doa tadi. Dan banyak contoh-contoh doa yang lain. Ya, Iman, jangan pernah kita merasa aman ya. Wah, aja. Nggak perlu doa seperti itu. Jangan seperti itu. Hati kita ini berbolak balik. Maka perlu doa, perlu kekuatan, perlu kita juga saling menasehati antar teman, antar tetangga, saling menguatkan dan seterusnya. Maka muslimin, azallahu. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menguatkan kita untuk memperbanyak amal soleh di bulan Dzulqa'dah dan juga bulan depan yang Dzulhijjah serta Muharram. Semoga amal ibadah kita di bulan-bulan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan jika ada pertanyaan atau masukan. Oke. Di pertanyaan pada umat ini atau agama ini itu bukan hanya di saat zaman Rasulullah, ditanya di pesta oleh Yahudi, Iya. tapi juga sampai saat ini sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan itu cukup bisa memgoyahkan keimanan umat Islam ketika tidak kuat imannya. Oleh karena itu penting kita bisa mempelajari, mengetahui tentang sejarah. Betul. Karena banyak hal yang mereka justru memang sengaja untuk mencari Propaganda. itu lemahnya untuk memgoyahkan keimanan sehingga mereka adalah murtad. Oh ya, seperti waktu kan diturunkan 22 tahun, 23 tahun gitu ya. Ternyata bahwa ayat terakhir turun itu kok setelah Rasulullah meninggal, dengan sesuatu yang miss kayak gitu. Itu kan perlu dijelaskan bahwa itu adalah beda antara perhitungan tahun Hijriah dengan tahun Masehi. Tapi kalau orang awam yang tidak tahu ilmu itu kan oh ya ini salah, ini dari agama ini. Dan yang berikutnya waktu ada lagi Rasulullah itu mengalami anak yang masih berusia 7 tahun. Ketika diindikasikan dengan zaman sekarang itu kan tidak elok. Itu kan hal-hal yang perlu dijelaskan oleh sisi sejarah. Tetapi seperti Rasulullah itu orang mulia dan apa umum katanya matinya adalah diracun. Ini hal-hal yang seperti ini yang saya kira perlu dipelajari tentang sejarah. Oleh karena itu teman-teman sama ini memang ketika mendatangkan ustadz itu untuk bicara ya, contoh seperti ada kajian tentang fikih itu ustadz bagaimana gitu, kemudian membahas tentang kontemporer ustadz Tifni, kemudian tafsir ustadz Sofan, kemudian bicara tentang tasawuf itu ustadz Rizky Ridho. Ini memang harapannya ustadz yang nanti bicara banyak tentang sejarah. Sejarah kisah-kisah itu yang sehingga nanti akan bisa menguatkan. Jadi begitu 2 tahun mengumpulkan itu kenapa kok lama ya? Memang tradisi kita ada tradisi hafal bukan menulis. Kalau menulis nanti seolah-olah itu tulisan Rasulullah. Padahal Rasulullah itu kan yang tidak bisa baca tulis. Jadi kalau itu tulis, kalau tulisan mushaf itu hilang di muka bumi, maka bukan hilang dengan hafalan meskipun mushaf hilang ini dalam waktu singkat itu kan masih ada karena banyak manusia yang hafal. Itu hal-hal seperti ini yang saya kira dari perspektif sejarah perlu disampaikan sehingga setidaknya nanti kita akan punya anak cucu, punya generasi berikutnya bisa nanti menguatkan
masukannya. Ya, sangat betul sekali ya Bapak Ibu, kita memang perlu memahami sejarah. Kayak tadi kok bisa ada informasi bahwasanya ayat terakhir turun itu ketika Rasulullah meninggal dunia dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita mengkaji sejarah dan lain sebagainya akan terkuak itu fakta-fakta yang lebih benar. Insya Allah kedepannya mungkin saya akan fokus ke sirah Nabi atau sejarah-sejarah yang berkaitan dengan agama. Terima kasih atas masukannya. Jazakumullah khairan katsiran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.